Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Sembilan pekerjaan ini diprediksi akan sangat dibutuhkan di tahun 2030. Itu menurut Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Dan ini sebenarnya adalah podcast lanjutan dari episode kemarin yang ngebahas 9 pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030. Nah, ternyata dia juga ngebahas tentang 9 pekerjaan yang nantinya akan dibutuhkan, bisa dibilang sangat dibutuhkan tahun 2030 tersebut. Gue ngelihat listnya dan bisa gue bilang sebagian besar ini fokusnya di bidang teknologi. Tapi untuk kali ini gue gak akan bahas semua karena beberapa pekerjaan bukan cuma sangat dibutuhkan di 2030 ya. Dari sekarang aja pekerjaannya udah ada dan sangat dibutuhkan dari sekarang. Jadi gak akan gue bahas. Yang gue bahas yang benar-benar belum populer tapi kemungkinan punya potensi di masa depan. Gue bacain dulu listnya ya. Jadi 9 pekerjaan yang dibutuhkan di 2030 adalah: yang pertama data scientist, yang kedua AI expert, yang ketiga software dan game developer, yang keempat big data analyst, lalu yang kelima market researcher, yang keenam digital content creator, yang ketujuh digital marketing, yang kedelapan blockchain developer, dan yang kesembilan bioteknologi. Yang pertama gue bahas di sini adalah AI expert ya. Sebenarnya untuk AI itu udah banyak orang tahu dan implementasinya sudah ada. Tapi mungkin yang teman-teman familiar itu adalah chatbot, di mana kita memberi pertanyaan di kolom chat, nanti akan ada message secara otomatis yang tergenerate. Nah, itu pakai AI, tapi belum terlalu bisa dibilang belum terlalu canggih banget ya. Karena AI ini sebenarnya udah punya gambaran secara besar ke depannya akan seperti apa. Dan salah satunya yang cukup terkenal itu adalah AI di dalam robot. Jika dilihat potensinya ya, itu bisa dibilang cukup besar. Jangankan kita bilang di dunia internasional yang sekarang masih berlomba-lomba untuk ngebangin AI ditaruh di dalam robot, di Indonesia aja itu masih lumayan besar loh untuk implementasi AI ini. AI ini bisa berpengaruh di berbagai bidang, makanya ini menjadi potensi yang besar bagi orang-orang yang ingin terjun di dunia teknologi untuk belajar artificial intelligence, kemudian diterapkan di bidang-bidang tertentu. Tapi balik lagi ya, untuk mengembangkan AI ini memang butuh waktu yang lumayan panjang. Bukan cuma dari segi pengembangan teknologinya, tapi untuk mengembangkan teknologinya kan butuh data yang jumlahnya banyak banget. Nah, itu perlu dikumpulkan juga, entah berdasarkan interaksi dengan customer atau mungkin didapat datanya secara manual. Pokoknya data itu memang harus ada sebagai metode pembelajaran AI ini. Dan itu menurut gua butuh waktu yang panjang dan butuh pengujian berulang-ulang sampai AI-nya itu benar-benar akurat. Dan ini berlaku untuk di bidang apa aja ya. Namanya kan AI, biar dia bisa berpikir sendiri untuk melakukan pekerjaan yang memang kita suruh. Seperti itu. Lalu yang kedua nih, yang pengen gue bahas itu software dan game developer. Sebenarnya game developer ini itu masih software, tapi bisa dibilang udah bisa dipisahin sih antara software dan game developer itu, karena secara subnya beda. Kalau software kan biasanya aplikasi-aplikasi yang memang berfungsi untuk bermanfaat, meringankan pekerjaan manusia. Sedangkan kalau game developer itu ya fokusnya di game. Tapi ya udahlah, yang pengen gue bahas di sini lebih ke game developernya aja. Dimana sebenarnya game developer di Indonesia itu punya potensi yang sangat besar. Dan sekarang memang dari segi marketnya masih belum mature banget gitu untuk industri lokal. Menurut gue yang dibutuhkan di sini adalah bantuan dari pemerintah pertama, yang bisa langsung ngebantu gitu untuk para developer lokal
untuk mengembangkan market share mereka. Lalu tantangan lainnya di sini adalah adopsi teknologinya. Mereka harus bisa mengadopsi teknologi game yang sudah diimplementasi di luar. Sebenarnya sih ini bukan hal yang wajib ya, karena banyak juga tuh yang bisa viral, bisa booming hanya mengandalkan konsep yang menarik. Mungkin kalian ingat yang konsepnya tahu bulat dulu. Itu kan ada tren viral tahu bulat lalu dimasukin ke dalam game. Gamenya bisa booming, mengangkat nama developer lokalnya. Tapi kita tetap harus mengembangkan dari sisi teknologi, sehingga kita bisa mengembangkan bukan cuma dari segi konsep cerita yang menarik, tapi dari segi teknologinya pun udah modern, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari game tersebut. Tapi yang paling penting sih sosialisasi bahwa game lokal itu juga game yang patut punya potensi untuk berkembang dan menarik untuk dimainkan, karena kan banyak orang yang skeptis ya dengan game-game lokal, sedangkan mereka belum main gitu. Ibarat ya cuma udah skeptis duluan di awal. Itu yang perlu dihilangkan terlebih dahulu. Pekerjaan selanjutnya itu market researcher ya. Jadi market researcher ini menarik karena dia itu melakukan riset terhadap market atau industri yang kliennya mau gitu. Dan secara perkembangan zaman juga market itu terus berubah, sehingga hasil riset dari tahun ke tahun pun akan berubah-ubah, sehingga gue bukan melihat pekerjaan ini potensi perkembangan di mana, tapi gue lebih tertarik pada hasil yang mereka dapatkan itu setiap tahun apakah akan berbeda. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti ini, perubahan behavior konsumen pun akan terus berubah juga, sehingga menarik aja sih kalau gue melihat misalnya itu berubah dari tahun ke tahun secara cepat, dan ya gue tertarik aja sih dengan hasilnya. Lalu yang keempat, blockchain developer. Nah ini menarik nih, blockchain developer gue pernah bahas di episode sebelumnya, dimana kan hype NFT dan crypto sempat menurun. Kira-kira masa depannya gimana? Nah berhubungan dengan teknologinya itu yaitu blockchain, menurut gue blockchain developer itu tetap akan dibutuhkan, karena kan yang turun itu hype terhadap produk NFT dan crypto. Tapi untuk teknologi base-nya blockchain itu masih punya potensi untuk berkembang dan menciptakan produk-produk blockchain lainnya. Dan mungkin dari sini orang-orang yang bekerja di dunia blockchain itu bisa melakukan sosialisasi lebih lagi, di mana mereka itu bukan cuma mensosialisasikan dari produknya kayak NFT atau kripto gitu, itu kan produk ya. Mereka bisa lebih mensosialisasi tentang teknologi blockchain ini, gimana penggunaannya, gimana datanya itu tersebar dan tidak bisa dihapus, bla bla bla, lalu isu security dan lain-lain. Mumpung sekarang itu trennya lagi menurun, sehingga orang-orang awam itu mungkin bisa dibilang lebih netral ya, karena tidak terpengaruh oleh hype yang ada. Tapi kemungkinan besar di tahun 2030 blockchain developer itu udah lumayan banyak ya. Sekarang aja permintaannya banyak kok. Banyak teman gue ngontek gue, Win ada punya temen gak yang kerjanya di blockchain developer bla 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 bla. Itu udah mulai banyak masuk ke gue. Tapi ya kebetulan gue nggak punya channel yang banyak dari blockchain, so gue cuma bisa mantau perkembangannya. Tapi gue dapat info-info juga dari teman-teman gue yang kerja di blockchain developer itu sih, sehingga gue yakin kedepannya itu akan banyak produk-produk dari blockchain yang lebih keren-keren lagi. Dan kayak produk yang existing sekarang ya, kayak crypto dan NFT, kedepannya akan semakin matang. Dan kayak case-case yang kayak kemarin penipuan bla bla bla, kemungkinan besar kalau ada yang fokus ke sana bisa menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Lalu pekerjaan terakhir, nah ini bisa dibilang pembeda nih dari 9 pekerjaan yang ada tadi, 8, dimana yang lain itu fokusnya ke teknologi semua full, yang ini masih ada biologinya, yaitu bioteknologi. Gue nggak akan begitu panjang ngebahas ini karena gue nggak begitu mantau, tapi yang gue tahu bahwa sekarang itu dunia lagi mencari alternatif pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, itu yang pertama. Lalu juga mulai merehabilitasi lingkungan untuk menghasilkan produk-produk yang alamiah juga. Dan mungkin bioteknologi ini akan menjadi salah satu kunci untuk menciptakan sebuah produk yang bermanfaat bagi kita tanpa perlu merusak lingkungan. Karena ini sifatnya berbeda ya dengan sintetis ya, dimana kalau sintetis itu ya produk buatan manusia sendiri gitu, tapi kalau biologis kan masih alami tapi dimanipulasi dengan teknologi aja gitu.
karena masih berhubungan erat dengan mikrobiologi juga dan lain-lain, sehingga masih ada sifat alaminya, dan hal ini cukup menarik sih untuk ditelusuri ke depannya. Tapi sayangnya gue nggak fokus ke sana dan gue nggak begitu ngikutin sih. Tapi kadang ada sedikit info masuk-masuk, menurut gue inovasinya juga banyak yang keren-keren kok. Well, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di sini. Semoga bermanfaat, dan mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang gue sebut tadi, udah bisa nih mulai mencari info gimana caranya gue masuk ke sana, dan bisa mulai cari-cari juga nih jenjang karirnya seperti apa, potensinya seperti apa ke depannya. Well, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah dengarkan. See you next time di episode selanjutnya.